yang terjadi? Mungkin karena kecepatan yang terlalu cepat, jumlah 2510 yang ditekan ternyata 2501. Angka 1 dan 0 dibalik. Bahkan bisa dikatakan tidak dalam urutan tertentu. 2500 kali ketiga, kesepakatan. Bang, palu itu jatuh. Naga es di ruang VIP 10 membeku seketika. Apa situasinya? Su Anyu juga melihatnya dengan ekspresi terkejut, tidak ada lagi penawaran. Sepertinya aku menekan tombol yang salah. Naga es itu sepertinya memakan seekor lalat, dan tubuhnya langsung bergetar. Itu akhirnya mengambil keputusan, bahkan jika itu adalah 2500 koin ametis, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa Raja Iblis Naganya yang bermartabat akan dapat menekan tombol yang salah ketika memasukkan harga lelang. Jika kamu mengatakan ini, tidak ada yang akan percaya ini adalah situasi yang luar biasa. Tidak apa-apa jika kamu menekan tombol yang salah. Tang Mo Huang hampir tertawa, buru-buru menutup mulutnya dan menoleh ke samping. Naga lain di ruangan itu juga memiliki ekspresi aneh. Raja Iblis Besar dapat menekan tombol yang salah, tetapi mereka memiliki kesadaran ilahi, ini tidak mungkin. Tentu saja, Tang San tidak mengendalikan keberuntungannya melalui alam baik dan buruk. Bagaimanapun, Kaisar Iblis Besar Tianhu ada di sana. Jika dia menggunakan mata Lingxi Tianyan, dia pasti akan segera ditemukan oleh Kaisar Iblis Besar Tianhu. Maka dia akan berada dalam masalah besar. Namun, dia sendiri adalah keberadaan kilat, terutama ketika basis kultivasinya telah ditingkatkan lagi. Dia telah mengintegrasikan banyak dari garis keturunan supernya sendiri, dan memiliki sejumlah besar energi kehidupan untuk memberkatinya. Kilatnya menjadi lebih mendalam. Pada saat kritis ini, dalam kegelapan, keberuntungan benar-benar menghasilkan beberapa gangguan. Naga es, yang akan terus menaikkan harga, didiskualifikasi dari penawaran. Ruang VIP 8. Tang San tanpa sadar berpikir bahwa kenaikan harganya yang besar berpengaruh. Bahkan, jika pihak lain terus menaikkan harga, dia tidak akan menaikkan harga sebesar 500 atau 600. Tidak peduli seberapa kaya kamu, Anda tidak dapat membelanjakannya tanpa pandang bulu. Dia akan memilih 100 atau 100 plus. Tahta beku adalah sesuatu yang akan dia kalahkan bagaimanapun caranya. Berikan kepada kakak laki-laki, dan juga kumpulkan akumulasi untuk umat manusia. Selamat telah mengambil tahta beku untuk ruang VIP nomor 8. Artefak ini memang artefak tipe S terbaik yang aku tahu. Ini layak untuk pengembangan berkelanjutan. Sebuah artefak, Kaisar Iblis Kegelapan mengatakan beberapa patah kata lagi. Lot ketiga disajikan. Lelang berlanjut. Dua lot pertama adalah artefak. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di lelang manapun. Dari sudut pandang teknis, ini tidak diragukan lagi untuk meningkatkan popularitas lelang super ini, dan kenyataannya memang demikian. Kedua artefak itu akhirnya dijual dengan harga yang melebihi nilainya sendiri, yang benar-benar menyulut suasana di tempat kejadian. Di ruang VIP 10, wajah Binglong suram dan jelek, dan dia ragu-ragu. Raja Naga Cerah Su Anyu menghiburnya dan berkata, "Kakak Sun, jangan pedulikan, kamar VIP nomor 8 itu dari Patriark Klan Pohon Emas Biru. Klan Pohon Emas Biru adalah atribut kehidupan dan tidak cocok atribut es. Meskipun aku tidak tahu tujuan mereka mengambil lelang, tetapi seharusnya tidak banyak berguna. Setelah pelelangan selesai, aku akan melihat apakah aku dapat berkomunikasi dengan pihak lain untuk menyelesaikan ini. Bahkan jika kami menaikkan harga secara pribadi, kami akan mencoba yang terbaik untuk membantumu mendapatkan tahta beku." Mendengar apa yang dikatakannya, Raja Iblis Naga Es Sun Honghao tampak sedikit lebih baik, mengangguk, dan berkata, itulah satu-satunya cara. Namun, mereka telah menaikkan harganya begitu tinggi, sungguh, kata di sini, ada yang pingsan, kilatan cahaya ganas di matanya. Su Anyu segera menyadarinya, "Kakak Sun, sekarang adalah saat yang paling kritis bagi kita tidak dapat membuat lebih banyak musuh. Klan Pohon Emas Biru di masa lalu bukanlah apa-apa, tetapi setelah leluhur pohon terbangun, itu menjadi berbeda. Patriark Klan Pohon Emas Biru telah secara resmi melewati pembekalan leluhur dan menjadi penguasa kota resmi. Ini adalah sesuatu yang bahkan belum kita lakukan. Jangan lupakan kematian King Kong Jing Huang, yang adalah seorang kaisar, dan seorang kaisar yang dikenal karena pembelaannya." Ekspresi Raja Iblis Naga Es Sun Honghao berubah dan dia mengangguk ringan. Sementara mereka berbicara dan berdiskusi, lot ketiga juga telah dikirim ke meja kompetisi. Ketika lot muncul, sebagian besar penawar di antara penonton bingung karena mereka tidak tahu apa itu.
Di atas meja yang diangkat dari bawah panggung lelang, ada sebuah keberadaan yang sangat aneh, berbentuk oval, seperti biji, seukuran telur merpati. Jika kamu tidak melihat lebih dekat, penawar di kejauhan bahkan tidak bisa melihat seperti apa. Tang San memperbesar layar kristal di ruang VIP nomor 8, dan yang bisa dia lihat hanyalah putih murni seperti keberadaan seperti telur giok. Tapi samar-samar bisa merasakan bahwa itu bukan telur binatang, tapi tumbuhan. Bentuknya agak seperti biji teratai, tetapi larasnya seperti batu giok, dan tampaknya ada dua lingkaran cahaya di bagian dalamnya, bersinar dengan kecemerlangan yang aneh. Tidak yakin apa sebenarnya ini. Tidak hanya Tang San, tetapi juga para tetua klan pohon emas biru yang hadir tidak tahu. Meskipun mereka telah menyelidiki lelang yang berpartisipasi dalam lelang ini sebelumnya, mereka hanya mengetahui sebagian saja. Seperti hari ini, lot pertama diketahui, tetapi penampilan Frozen Throne tidak diketahui. Karena beberapa lot kemungkinan baru dikirim ke pelelangan dalam beberapa hari terakhir, pesanan telah disesuaikan. Jadi, tidak akan ada daftar lelang final sampai lelang dimulai. Lelang normal pasti akan memberi penawar daftar persiapan mental dan tujuan, tetapi dalam lelang super ini, sama sekali tidak ada hal seperti itu. Alasannya sebenarnya cukup bagus, karena antusiasme untuk berpartisipasi dalam pelelangan kali ini terlalu tinggi. Tidak perlu ada bayangan seperti itu. Dan itu bisa menyimpan misteri dengan lebih baik. Sama seperti lot ketiga di depanku, sangat jarang untuk bisa mengenalinya. Kaisar Iblis Kegelapan tidak langsung memperkenalkannya, tetapi menunggu para penawar di tempat kejadian untuk berdiskusi sebentar sebelum perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Aku percaya semua orang pasti merasa sangat asing dengan barang lelang ini. Jangan katakan itu kamu, bahkan aku tidak dapat mengenalinya saat pertama kali melihatnya. Ini adalah biji teratai khusus. Keluarga teratai, seperti yang kita semua tahu, bukanlah biji teratai di kerajaan Richen. Terutama ras yang kuat, mereka memiliki karakteristik mereka sendiri, tetapi karena mereka relatif damai, mereka tidak memiliki banyak kekuatan tempur atau kemampuan khusus. Namun, ada keberadaan khusus di suku Lotus, yang disebut Biandilian. Ini adalah kembaran Biandilian. Itu adalah bahkan lebih jarang bagi Biandilian untuk berkultivasi menjadi esensi. Karena energinya tersebar, bahkan lebih jarang harus menjadi esensi pada saat yang sama. Terlebih lagi, karena darah bawaan tidak begitu kuat, bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk dikenal. Namun, Biandilian memiliki bakat alami yang sangat istimewa. Ketika Biandilian menjadi elit dan dapat mencapai tingkat raja, begitu salah satu roh teratai mati, jika yang lain segera mengorbankan cinta, benih teratai seperti itu akan lahir. Benih teratai jenis ini disebut benih teratai avatar. Ini dapat digunakan untuk tingkat kaisar berikutnya untuk mati sekali. Tidak peduli seberapa teliti kematiannya, ia dapat dilahirkan kembali di platform teratai tempat ia dilahirkan. Begitu pernyataan ini keluar, para penonton gempar. Seperti yang dikatakan Kaisar Iblis Kegelapan, klan roh teratai tidak kuat, dan bahkan klan monster tidak tahu banyak tentang ras ini. Bahkan di Kekaisaran Richen, itu hanya keberadaan yang sangat biasa. Tapi itu adalah ras seperti itu, tetapi memiliki kemampuan untuk menentang langit. Pengganti biji teratai, benda ini bukan artefak tetapi lebih baik daripada artefak. Meskipun hanya dapat digunakan pada tingkat di bawah kaisar, nilainya sudah sangat menakutkan. Terutama dalam kompetisi yang akan datang untuk tahta kaisar, perannya akan diperbesar dengan kelipatan geometris. Seperti yang kita semua tahu, apakah itu klan monster atau klan roh, kekuatan inti adalah kekuatan darah. Jika kamu ingin meledakkan kekuatanmu yang paling kuat, membakar darah adalah cara terbaik. Namun, kerugian dari pembuluh darah yang terbakar adalah tidak dapat bertahan lama, dan sekali meletus, itu akan terluka parah dan merusak sumbernya. Akan sulit untuk pulih setelah itu. Dan untuk menyelamatkan hidup mereka, tidak ada yang akan benar-benar membakar darah mereka sendiri. Namun, jika kamu memiliki biji teratai pengganti ini, itu akan berbeda. Dengan benda ini, kamu bisa dibangkitkan jika kamu benar-benar membakar darah dan mati. Meski butuh proses, itu pasti tidak akan mempengaruhi pertarungan selanjutnya. Untuk praktisi di puncak Orde ke-11, jika mereka dibiarkan membakar semua darah mereka sendiri untuk meledak, beberapa praktisi kemungkinan akan dapat meletus dengan kekuatan yang tidak kalah dengan kaisar, sehingga menghasilkan kekuatan yang sangat menakutkan. Tidak ada keraguan tentang itu. Menempatkan biji teratai stand-in ini untuk dilelang saat ini, nilainya setidaknya bisa 2 kali lipat atau bahkan lebih dari biasanya, karena dengan itu setara dengan menjamin kemenangan.
Untuk Raja Iblis yang lebih kuat, efek dari hal ini lebih besar, karena kemungkinan terkait dengan hasil dari beberapa pertempuran penting terakhir dari pertempuran Kaisar. Jadi, bagaimana penawar yang berpartisipasi dalam pelelangan tidak bersemangat? Bahkan di ruang VIP, fluktuasi darah yang kuat telah meningkat saat ini, menunjukkan garis keturunan tingkat pertama ini dan ketidakpuasan batin para penguasa kota utama. Di ruang VIP ke-10, mata Tang San juga berkedip, sementara para tetua di sekitarnya semua menatapnya. Ambillah, saudaraku, kamu harus mengambilnya dengan cara apapun. Benda ini terlalu bagus. Meskipun keluarga pohon emas biru kami tidak pandai bertarung, dalam hal membakar darah, siapa yang bisa lebih kuat dari kami? Kami adalah nyawanya, energinya begitu kuat, sekali terbakar, bahkan langit pun akan membuat lubang untuknya. Dengan biji teratai pengganti ini, tidak masalah seberapapun terbakarnya. Apalagi yang terbaik kita lakukan adalah memperbaiki darah, asalkan itu tidak terbakar, kami tidak membutuhkannya. Dengan itu, memberimu jaminan penting. Tang San sedikit mengangguk, bagaimana mungkin dia tidak tergoda oleh hal yang begitu baik. Dia tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri, pada kenyataannya, hal ini tidak banyak berguna baginya, termasuk Mei Gongxi. Meskipun benih teratai avatar bagus, dapatkah itu dibandingkan dengan kemampuan garis keturunan bawaan dari garis keturunan Phoenix Api Abadi? Kelahiran kembali Nirvana, benih teratai avatar ini sebenarnya yang paling cocok untuk digunakan dalam kompetisi cincin. Kamu dapat menebak bahwa pasti ada proses ketika dibangkitkan setelah kematian, daripada bisa dibangkitkan secara langsung dalam pertempuran. Namun, Phoenix Nirvana dapat dilakukan dalam pertempuran, dan inilah perbedaan antara keduanya. Namun, jika hal ini jatuh ke tangan ras lain, itu jelas bukan hal yang baik. Ini setara dengan membiarkan pihak lain setidaknya berani meledak dengan seluruh kekuatannya. Semburan darah yang terbakar sudah cukup untuk menandingi Kaisar. Lawan seperti itu jelas merupakan yang paling sulit untuk dihadapi. Namun, harga biji teratai stand-in ini mungkin sangat menakutkan. 1000 koin ametis akan dilelang, dan setiap kenaikan tidak akan kurang dari 100 koin ametis. Kaisar Iblis-Iblis Kegelapan telah mengumumkan harga lelang saat ini. Dari sudut pandang harga awal, itu setara dengan artefak, yang tidak terlalu berlebihan. Namun, kenaikan harga selama lelang tertentu tidak kurang dari 100 koin ametis setiap kali, yang mengerikan. Hal ini untuk lebih mempromosikan persaingan dan menaikkan harga. Benar saja, begitu harga cadangan muncul, hiruk-pikuk kenaikan harga langsung dimulai. 1.500 koin ametis. 1.600 koin ametis. Harganya naik dengan cepat, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, harga lelang sudah melebihi 2.000 ametis coins. Menurut perhitungan Tang San sendiri, nilai sebenarnya dari benda ini sebenarnya tidak kurang dari 1.000 koin kecubung, dan dalam 1.500 hampir tidak masuk akal. Namun dalam periode khusus ini, nilainya memang telah sangat meningkat. Menggunakan benda ini sebagai salah satu dari 3 lot pertama, Zhu Ting benar-benar bermaksud baik. Tang San tidak terburu-buru untuk menembak, karena dia tahu betul bahwa lot ini berbeda dari yang sebelumnya. Itu adalah eksistensi yang dapat digunakan oleh hampir semua ras, tetapi Phoenix Api Undead tidak benar-benar membutuhkannya. Dan hampir semua ras lain memiliki keinginan untuk menang. Ada alasan lain mengapa dia tidak terburu-buru untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dan itu adalah observasi. Amati kekuatan mana yang menawar dengan keras, untuk memperkirakan kekuatan penawaran mereka. Ini sangat penting untuk penawaran setelah lelang. Kenali dirimu, selalu menang. Segera, ruang VIP nomor 10, di mana 2 lot sebelumnya cukup aktif, mulai diluncurkan kembali. Tembakan pertama mereka menaikkan harga lelang menjadi 2.000 ametis coins. Karena setiap kenaikan harga membutuhkan 100 koin ametis, kecepatan kenaikan harga mulai melambat setelah melebihi 2.000. Bisa melambat bukan berarti tidak, harga masih naik terus dan terus-menerus. Segera, harga biji teratai pengganti melebihi potongan kedua dari tahta beku, mencapai 2.600 koin ametis yang menakjubkan. Pada saat ini, kenaikan harga benar-benar melambat. Hampir semua praktisi yang berpartisipasi dalam pelelangan adalah monster dan roh kelas atas. Semua orang tahu persis berapa harga lelang ini. Biji teratai pengganti, benda ini jauh melebihi nilainya sendiri dengan harga 2.600. 2.700. Kamar VIP nomor 10 menaikkan harga lagi, yang juga merupakan harga tertinggi saat ini. Begitu harga ini keluar, para penonton terdiam sejenak.
Klan Naga, ini adalah tawaran klan Naga. Siapapun bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang bisa diledakkan oleh Raja Iblis Naga jika dia membakar darahnya dengan seluruh kekuatannya. 2800. Ruang VIP nomor 6, yang terletak jauh di depan, menawar. Ini adalah tawaran pertama hari ini. Tang San sudah menyelidiki komposisi berbagai kamar VIP, dan ruang VIP ke-6 berada di Sky Splitting City, tempat ork raksasa Behemoth berada. Pada awalnya, Tuan Kota Split Sky City juga secara pribadi mengunjungi kota Kerry, dan pada saat itu melamar Mei Gongzi, tetapi dia ditolak oleh Mei Gongzi pada waktu itu. Tembakan kali ini seharusnya tidak hanya untuk memperebutkan benih teratai pengganti, tetapi yang terpenting adalah jangan sampai naga mendapatkan benih teratai pengganti ini. 3000. Pada saat ini, ruang VIP nomor 2 juga mengajukan tawaran. Ruang VIP nomor 2, penguasa kota-kota Liang, Patriark Klan Esensi Bunga Liang. Salah satu praktisi teratas tingkat Raja Iblis Besar. Itu juga merupakan klan Tianyang Tianjing Huang. Selain ruang VIP Kaisar, di antara kamar VIP penguasa kota, tempat pertama adalah kota Tianhu di mana Kaisar Iblis Tianhu berada, lalu kota Liang, dan kemudian kota Mingyue, yang keempat adalah Phoenix. Pada saat ini, bahkan kota Liang telah menembak, yang menunjukkan pentingnya pelelangan ini. Ini bukan lagi tentang uang dan barang itu sendiri. Ini adalah keberadaan yang memiliki arti strategis, bahkan jika tidak digunakan oleh diri sendiri, tidak dapat diperoleh oleh lawan. Setelah 3000, tangan Tang San yang sudah menekan nomor berhenti. Bukannya klan pohon emas biru tidak memiliki kekuatan ini. Dalam hal kekayaan, Tang San benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan ras apapun. Warisan klan pohon emas biru dalam koin ametis terlalu dalam. Pertanyaan kuncinya adalah apakah ini perlu, dan apakah itu berarti untuk bersaing dengan pihak lain. Terlebih lagi, jika klan pohon emas biru mengambil tindakan dan akhirnya memenangkan persaingan untuk materi strategis semacam ini, lalu apa yang akan dipikirkan oleh ras kuat yang tidak menganggapnya sebagai pesaing tentang klan pohon emas biru? Untuk apa kamu membeli biji teratai stand-in? Bersaing memperebutkan tahta. Karena itu, Tang San tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, tetapi berpikir. 3.300 koin ametis, ruang VIP nomor 4. Staf yang meneriakkan lagi mengutip harga tinggi yang baru. Phoenix City juga bergerak, bahkan jika dia tahu bahwa benih teratai pengganti tidak akan berpengaruh pada garis keturunan Undead Huofeng, Phoenix City masih bergerak saat ini. Klan monster Phoenix sudah memiliki 2 kaisar, dan secara teoritis, tidak masalah jika mereka memiliki 1 kaisar lagi. Tetapi untuk klan monster Phoenix, sangat penting untuk tidak membiarkan klan naga memiliki kaisar tambahan, dan itu adalah sesuatu yang harus mereka capai dengan kerja keras. Oleh karena itu, dalam persaingan memperebutkan benih teratai pengganti, klan monster Phoenix pun ikut beraksi. 3.400 koin ametis, ruang VIP nomor 10. Keluarga naga menembak lagi, tampaknya menjadi suatu keharusan. Monster dan roh lainnya tampaknya telah berhenti dalam pemahaman yang sangat diam-diam dan tidak terus menawar. Pada harga saat ini, ia memiliki lebih dari 2 kali lipat nilai benih teratai pengganti itu sendiri. Tang San bahkan curiga bahwa Kaisar Iblis Tianyang pasti memiliki benda yang sama di tangannya, lagi pula, asal benda ini ada di Kekaisaran Richen. Ini jelas seperti duduk di gunung dan menonton harimau berkelahi. Jika terlalu banyak uang yang dikonsumsi dalam pelelangan sebelumnya, maka pelelangan berikutnya jelas akan mengorbankan banyak hal. Naikkan harga untuk mereka, itu benar-benar difilmkan, dan aku akan memberimu kompensasi. Pada saat ini, fluktuasi kesadaran yang samar tapi sangat jelas datang dari pikiran Tang San. Tang San tahu siapa ini tanpa memikirkannya. Keberadaan yang sangat akrab, bukankah Kaisar Tianyang Tianjing yang baru saja aku pikirkan di dalam hatiku? Ini adalah lelang untuk kompensasi. Sudut mulut Tang San tiba-tiba melengkung, itulah yang dia tunggu-tunggu. Kaisar lain mungkin tidak tahu latar belakang klan pohon emas biru, tetapi Tang San percaya bahwa sebagai penguasa Kekaisaran Richen, Kaisar Tianyang Tianjing harus tahu. Oleh karena itu, Tang San sendiri tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan pada bahan strategis seperti biji teratai pengganti, dia hanya menunggu Tianyang Tianjing Huang. Bukanlah kepentingan Kekaisaran Richen untuk tidak menimbulkan masalah bagi klan monster pada saat seperti itu. Ada 3 posisi di tahta Kaisar, dan Kekaisaran Richen pasti akan mencoba merebut 2 kali ini. 4.000 koin kecubung, ruang VIP nomor 8. Suara kutipan itu langsung naik. Dan begitu harga ini keluar,
ruang VIP nomor 8 tak pelak lagi menjadi fokus penonton. Ketika klan naga dan klan iblis Phoenix bersaing satu sama lain, ruang VIP nomor 8 benar-benar mengambil tindakan lagi, dan harganya dinaikkan ke level yang begitu tinggi dalam satu gerakan. Ini pasti disengaja. Siapa kamar VIP nomor 8? Klan pohon emas biru, ras yang tidak pandai berkelahi, beraninya mereka, leluhur pohon baru saja membunuh seorang kaisar, maka tidak apa-apa. Tiba-tiba, ada banyak diskusi, harga 4.000 amethyst coins benar-benar mengejutkan penonton, yang lebih dari 3 kali lipat nilai biji teratai pengganti itu sendiri. Apakah itu klan naga atau klan iblis Phoenix? Mereka semua ragu-ragu dalam menghadapi harga ini. Meskipun biji teratai pengganti itu bagus, itu tidak terlalu bagus sehingga tidak bisa dilepaskan, harga 4.000 koin kecubung benar-benar agak tinggi. Seiring waktu berlalu, Kaisar Iblis Kegelapan di atas panggung sudah memulai hitungan mundur. 4.000 koin ametis, pertama kali. 4.000 koin ametis, kedua kalinya. 4.100 koin ametis. Ruang VIP nomor 10. Bagaimanapun, keluarga naga menembak lagi. Pentingnya benih teratai pengganti untuk klan naga jelas tidak sebanding dengan klan Monster Phoenix. Tapi kali ini, klan Monster Phoenix tidak mengeluarkan suara. Dibandingkan dengan klan naga, biji teratai pengganti tidak berguna untuk klan Monster Phoenix. Jika item ini dapat digunakan untuk menghabiskan banyak sumber daya keuangan klan naga, itu juga merupakan pilihan yang baik. Bahkan Kaisar Tianyang Tianjing sangat puas, dan membuat klan naga membayar begitu banyak koin kecubung pasti akan berdampak besar pada lelang berikutnya. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa kutipan baru muncul lagi, 4.200 koin ametis, ruang VIP nomor 8. Tang San masih memiliki senyum di bibirnya, harga yang dia masukkan. Biji teratai pengganti, meskipun dia tidak berguna, dan pada Mei Gongzi tidak berguna, tetapi jatuh ke tangan lawan tidak begitu baik. Apalagi mereka berdua tidak berguna, seseorang berguna. Tianyang Tianjing Huang telah menjelaskan bahwa jika dia benar-benar mengambil gambar, dia akan memberinya kompensasi. Lalu mengapa Tang San masih ragu-ragu? Ini adalah pesanan Tianyang Tianjing, dan kompensasinya harus setidaknya setengah dari total harga. Lalu apa lagi yang perlu kamu khawatirkan? Dan para tetua klan pohon emas biru di sampingnya tampak lebih seperti biasanya. Awalnya, mereka ingin Tang San mengambil lelang ini. Lelang ini sangat berarti bagi mereka. Bagaimanapun, klan naga tidak terus menawar, dan di ruang VIP 10, wajah Suanyu juga sangat jelek saat ini. Meskipun klan naga kaya, di antara pelelangan selanjutnya, sejauh yang dia tahu, ada hal-hal yang lebih berharga yang dia bertekad untuk menangkan, dan dia tidak bisa menghabiskan terlalu banyak uang di depan. Harga 4.200 benar-benar melebihi anggaran keluarga naga. Biji teratai stand-in inilah yang ingin dibeli Suanyu untuk dirinya sendiri. Meskipun sebagian besar naga di kota kristal berada di pihaknya, setiap naga yang berbeda memiliki minat dan tuntutannya sendiri, dan tidak mungkin untuk mengalokasikan semua dana untuk itu. Meskipun naga Guangming adalah yang terkaya, yang kaya itu juga terbatas. Pertama kali dengan 4.200 amethyst coins, yang kedua dengan 4.200 amethyst coins, dan yang ketiga dengan 4.200 amethyst coins. Selamat untuk ruang VIP nomor 8. Setelah kesepakatan akhir diumumkan, bahkan Kaisar Iblis Kegelapan tidak bisa menahan diri untuk tetap berada di ruang VIP nomor 8 untuk sementara waktu. Di antara 3 lot pertama, ruang VIP nomor 8 memenangkan 2. Total lebih dari 6.000 koin ametis telah dihabiskan. Ini jelas merupakan harga yang luar biasa. Tang San tidak terburu-buru, apa fondasinya? Cincin penyimpanan di tangannya yang menyimpan lebih dari 1 juta koin ametis adalah fondasinya. Ini hanya lebih dari 6.000, apa ini? Ini adalah latar belakang klan pohon emas biru. Lelang berlanjut, ketika lot keempat dikirim ke meja lelang, semua penawar merasa lega, karena nilai lot ini sangat berkurang dibandingkan dengan 3 sebelumnya. Benar saja, mereka semua tidak bisa berada di level artefak ilahi. Namun meski begitu, itu masih banyak yang sangat berharga, pedang panjang, dan harganya cukup tinggi. Harga awal adalah 200 koin ametis. Lelang masih panas, dengan jumlah peserta yang banyak. Namun, semua kamar VIP utama mereda dan tidak berpartisipasi di dalamnya. Tingkat hal ini tidak sepadan dengan tembakan mereka. Dengan senyum tipis di wajah Tang San, dia sebenarnya tidak cemas sama sekali. Dia sangat puas dengan 2 lot pertama. Uang klan pohon emas biru bukan uangnya. Apalagi,
Jalan yang dia buka untuk klan pohon emas biru jauh lebih penting daripada uang ini. Setelah keluarga pohon emas biru dapat menyebarkan kecemerlangan leluhur pohon di seluruh benua dan menjadi inti kehidupan semua kota besar, maka itu akan membawa manfaat besar bagi leluhur pohon yang memadatkan energi kehidupan seluruh pesawat. Bagaimanapun, terlalu banyak keberuntungan telah diringkas di benua peri. Adapun apakah akan ada situasi di benua peri di mana segala sesuatunya akan berbalik melawan satu sama lain setelah akselerasi seperti itu, Tang San tidak tahu, tapi ini jelas yang dia, faksi akselerasi, ingin lihat. Apakah kamu tidak ingin memadatkan keberuntunganmu? Kemudian aku akan membantumu meningkatkan keberuntunganmu ke level tertinggi. Begitu tinggi sehingga hukum alam semesta tidak mengizinkannya. Pada saat itu, klan monster dan klan roh yang makmur dan menurun mungkin tidak dapat terus memerintah seluruh dunia, dan manusia akan benar-benar memiliki kesempatan. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.